Halo, selamat pagi adik-adik. Kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu. Adik-adik sudah siap? Coba sekarang siapkan Alkitabnya dulu. Siapkan hatinya, duduk yang manis. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Sama-sama kita berdoa ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh ibadah untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan datang dan tinggal di hati kami supaya kami boleh semakin mengenal Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah sekolah minggu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Tiba saatnya kita mau memuji Tuhan bersama Tante Yuli, Om Sugeng, ada Kakak Yos, dan Kakak Theo. mari adik-adik kita memuji Tuhan. Kita angkat lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh sombong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh sombong. Sombong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Masih ada haleluya? Haleluya. Kurang semangat. Masih ada haleluya? Haleluya. Lagu kita yang kedua, tiap orang harus tahu. Semangat ya. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Siapa? Siapakah Yesus? Tukang parkir. Tukang parkir harus tahu. Tukang parkir harus
sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita akan nyanyikan lagu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Matanya merem, tangannya dilipat. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Mari adik-adik kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. nama Tuhan. Sebentar lagi, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, urapi kakak kami yang akan membawakan firman Tuhan. Tuhan juga mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semua, apa kabar hari ini? Adik-adik baik-baik saja ya? Nah, meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi kakak yakin dan percaya adik-adik senantiasa disertai oleh Tuhan dan Tuhan senantiasa menjaga adik-adik semua. Nah, pada kesempatan ini kakak mau bertanya nih kepada adik-adik. Adik-adik ada yang pernah merasa takut tidak? Ya, kita semua pernah merasakan takut ya. Tidak terkecuali semuanya pernah merasakan itu. Nah, kakak mau cerita pagi ini tentang seorang nabi yang pernah merasa takut. Siapa adik-adik? Ada yang tahu nama nabi ini? Kakak kasih petunjuknya ya. Nabi ini adalah seorang nabi yang sudah berhasil membunuh 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Siapa kira-kira adik-adik nama nabi ini? Ya, betul. Nabi Elia. Nah, pada 2 bulan yang lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang Nabi Elia, bagaimana Nabi Elia ini menyiapkan korban persembahannya. Dia menyiapkan korban persembahan dan nabi-nabi Baal mempersiapkan satu korban bakaran juga. Tetapi korban siapa yang mendapat sambaran api dari langit?
Ya, benar. Korban bakaran Nabi Elia yang mendapat sambaran dari api dari langit. Nah, kita lihat di sini bagaimana akhirnya Nabi Elia bisa membunuh nabi-nabi Baal tersebut. Nah, kemudian karena Nabi Elia ini dia membunuh semua nabi Baal, sedangkan Ratu Isabel ini dia adalah seorang penyembah patung. Dia penyembah nabi-nabi Baal. Dia sangat marah ya karena nabi-nabi Baal itu sudah dibunuh oleh Nabi Elia. Dia kemudian menyuruh orang untuk memberitahukan kepada Nabi Elia kalau dia akan dibunuh juga. Nah, kemudian karena takut adik-adik, Nabi Elia ini kemudian pergi melarikan diri. Dia pergi, akhirnya dia sampai ke sebuah padang gurun. Perjalanannya 1 hari penuh ya, sangat lama untuk berjalan kaki. Nah, kemudian ketika dia berbaring di situ, dia berkata, saya ini tidak lebih baik dari orang sebelum saya mau mati saja. Dia sudah sangat putus asa ya adik-adik ya, dia ingin sekali mati. Nah, tapi kemudian ada seorang malaikat yang datang kepadanya, dan kemudian malaikat itu berkata, bangun dan makanlah. Nah, kemudian dia lihat di sekitarnya adik-adik, di situ ada apa? Ternyata Tuhan sudah menyediakan, melalui malaikat itu Tuhan sudah menyediakan roti bakar dan sebuah kendi yang isinya air. Nah, setelah itu Nabi Elia kemudian makan dan minum. Nah, untuk kedua kalinya malaikat ini datang lagi kepada Nabi Elia. Kemudian masih berkata, bangun dan makanlah. Kalau tidak, kamu tidak akan kuat sampai ke tempat yang kamu tuju. Nah, kemudian akhirnya Nabi Elia makan dan minum lagi. Dan dengan kekuatan makanan tersebut, kemudian akhirnya Nabi Elia kuat berjalan sampai ke Gunung Horeb. Berapa lama adik-adik Nabi Elia ini datang sampai ke Gunung Horeb? Ya, benar, 40 hari 40 malam. Sangat lama ya adik-adik. Kita buka Alkitabnya di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 dan 10. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu kemudian firman Tuhan, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan kemudian berlalu. Nah, kemudian ada datang angin yang besar. Angin yang besar dan kuat yang memecahkan batu-batu, tetapi tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Setelah angin itu datang, kemudian datanglah gempa. Tetapi Tuhan tidak ada di dalam gempa itu juga. Nah, setelah gempa datanglah api. Tapi benar, Tuhan tidak ada juga di dalam api itu. Nah, kemudian ada suara, berdirilah, bangunlah, pergilah, naiklah ke atas gunung. Nah, kemudian Nabi Elia ditanya lagi, ada suara, dan dia mendengarkan suara itu persis sama seperti yang tadi yang ditanya oleh Tuhan. Nah, kemudian dia mengangkat jubahnya, dia memakai jubahnya, dia menutupi wajahnya, dan kemudian dia pergi ke atas gunung. Nah, kemudian firman Tuhan berkata, dia bilang, pergilah, kembalilah ke Israel. Masih ada tugas lain yang ada di sana. Nabi Elia mempunyai tugas, yaitu yang pertama, dia mempunyai tugas untuk
mengurapi Hazael untuk menjadi seorang raja di Aram. Yang kedua, dia mempunyai tugas untuk mengurapi Yehu untuk menjadi raja di Israel. Dan yang ketiga, dia harus mengurapi Elisa yang harus menggantikan dia sebagai nabi. Kemudian Nabi Elia kembali ke jalan melalui padang gurun yang tadi dia pergi, dan kemudian dia kembali ke Israel. Ternyata dia tidak seorang diri, tetapi dia masih mempunyai 7.000 orang yang tidak menyembah Nabi Baal dan yang tidak menyembah nabi-nabi palsu itu. Nah, adik-adik, ayat mas kita pagi ini kita buka di dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat 7 bagian A. Kakak baca ini ya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesatan engkau menjaga aku. Kakak ulangi lagi, Mazmur 32 ayat 7. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesatan engkau menjaga aku. Ya, itu ayat hafalan kita pagi ini ya. Kita bisa lihat dari cerita yang tadi, kesimpulannya adalah yang pertama, Tuhan senantiasa menyertai kita dan menjaga kita dalam segala situasi dan keadaan kita. Baik itu kita sedang susah, baik itu kita sedang khawatir, baik kita sedang lemah, pada saat kita merasa seorang diri, pada saat kita merasa kekecewaan, Tuhan pasti akan menolong kita dan senantiasa menyertai kita. Seperti Nabi Elia yang tadi dicerita tadi, Tuhan juga sudah tolong menyertai dia. Dan yang kedua adalah Tuhan akan mendengar segala doa dan keluhan kita. Segala jeritan hati kita Tuhan mendengar, asalkan kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, kita mau tutup, kita mau berdoa bersama-sama. Adik-adik berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu boleh mengajarkan kepada kami Tuhan, untuk kami boleh lebih sungguh-sungguh lagi percaya kepada Engkau. Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami dalam setiap keadaan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan senantiasa mendengar segala doa dan permohonan kami. Kami serahkan doa kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.